Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seril Teriana dan dua rekan saya. Antrio Mayaksono, Muhammad Yakman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan masalah interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses di mana individu atau kelompok saling berhubungan dan saling mempengaruhi melalui komunikasi dan tindakan. Jenis-jenis interaksi sosial: 1. Interaksi langsung, 2. Interaksi tidak langsung, 3. Interaksi formal, 4. Interaksi informal. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial: 1. Budaya, 2. Lingkungan sosial, 3. Kepribadian, dan 4. Pengalaman. Contoh interaksi sosial: 1. Diskusi di kelas. Siswa saling berbagi pendapat dan membangun pengetahuan bersama. 2. Perayaan keluarga. Anggota keluarga berkumpul untuk merayakan momen spesial dan memperkuat ikatan antara anggota. 3. Kegiatan komunikasi. Warga bekerja sama dengan proyek lingkungan dan membangun kesadaran kolektif. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria. Perbedaan utama dalam interaksi sosial. 1. Berdasarkan skala. Interaksi sosial mikro terjadi antara individu atau kelompok kecil, misalnya percakapan antara teman atau keluarga. Interaksi sosial makro melibatkan kelompok besar atau masyarakat, seperti interaksi dalam konteks politik atau budaya. 2. Berdasarkan jenis. Interaksi verbal menggunakan bahasa lisan atau tulisan untuk berkomunikasi, seperti diskusi atau debat. Interaksi nonverbal menggunakan isyarat, ekspresi wajah atau bahasa tubuh, seperti senyuman atau anggukan. 3. Berdasarkan tujuan. Interaksi kooperatif dilakukan untuk mencapai tujuan bersama, seperti kerjasama dalam kelompok. Interaksi kompetitif berfokus pada persaingan, seperti dalam olahraga atau bisnis. 4. Berdasarkan intensitas. Interaksi formal terjadi dalam konteks resmi dengan aturan yang jelas, seperti rapat atau seminar. Interaksi informal lebih santai dan tidak terstruktur, seperti pertemuan antara teman di kafe. 5. Berdasarkan frekuensi. Interaksi rutin terjadi secara teratur, seperti interaksi sehari-hari dan tempat kerja. Interaksi sporadis terjadi secara tidak teratur, seperti pertemuan langka dengan teman-teman lama. 6. Berdasarkan konteks. Interaksi sosial di lingkungan publik, misalnya interaksi di pasar atau tempat umum. Interaksi sosial di lingkungan privat, misalnya interaksi di rumah atau dalam kelompok tertutup. Beberapa unsur yang penting dalam interaksi sosial, di antaranya yakni pertama, peserta ataupun individu ataupun kelompok yang terlibat dalam interaksi itu sendiri. Mereka dapat memiliki latar belakang seperti nilai dan norma yang beragam. Yang kedua, komunikasi, yang dimana proses penyampaian informasi, ide ataupun emosi antar peserta. Ini bisa melalui secara lisan, tulisan ataupun isyarat nonverbal yang lainnya. Yang ketiga, pengaruh setiap peserta dalam interaksi dapat mempengaruhi satu sama lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh ini ataupun pengaruh ini bisa bersifat positif ataupun negatif. Yang keempat yakni norma ataupun nilai, yang dimana aturan dan prinsip yang mengatur perilaku peserta dalam interaksi sosial. Norma sosial membantu dalam menjaga
keteraturan dan harmonisasi dalam bermasyarakat. Yang kelima yakni situasi dalam konteks di mana interaksi sosial itu interaksi ini terjadi termasuk lokasi, waktu dan kondisi sosial yang mempengaruhi secara orang berinteraksi. Yang keenam, tujuan, yang dimana di balik interaksi sosial itu ada tujuan seperti membangun hubungan, menyelesaikan konflik ataupun mencapai kesepakatan. Yang ketujuh, peran sosial yang diemban oleh individu dalam interaksi, seperti berperan sebagai teman, pemimpin ataupun anggota kelompok yang lainnya. Unsur ini saling berinteraksi dan membentuk dinamika sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dan beberapa contoh interaksi sosial itu yang menunjukkan prinsip-prinsip konstruktivisme. Yang pertama, diskusi kelompok di dalam kelas. Contohnya, dalam sebuah kelas, siswa membahas topik tertentu. Mereka saling berbagi pandangan dan pengalaman serta pengetahuan. Proses ini memungkinkan mereka untuk membangun pemahaman yang bersama-sama tentang topik tersebut, dan pengetahuan baru tercipta melalui interaksi sosial. Yang kedua, proyek kolaboratif. Contohnya, dalam proyek kelompok, siswa bekerjasama dalam menyelesaikan tugas tertentu. Selama proses kerjasama, mereka saling memberikan ide ataupun umpan balik, membentuk pemahaman yang lebih komprehensif tentang materi pelajaran. Hasil akhir proyek mencerminkan kolaborasi dan konstruksi pengetahuan bersama. Yang ketiga, pelatihan ataupun workshop. Contohnya, dalam sebuah workshop, peserta belajar keterampilan baru melalui interaksi sosial dengan instruktur dan peserta lainnya. Melalui diskusi, simulasi dan praktek secara langsung, peserta ataupun di mana peserta membangun pengetahuan baru bersama-sama, sehingga pemahaman mereka tentang keterampilan tersebut akan diperkuat ataupun meningkat. Yang keempat, kegiatan komunitas. Contohnya, kegiatan sukarela di mana komunitas itu membersihkan lingkungan, di mana warga saling berinteraksi dan berbagi ide tentang cara terbaik untuk menjaga kebersihan. Melalui diskusi dan kolaborasi, mereka akan membangun kesadaran dan pemahaman bersama akan adanya tentang pentingnya menjaga lingkungan. Yang kelima, media sosial dalam forum online. Contohnya, dalam forum diskusi online, pengguna berbagi pengalaman dan pandangan mereka tentang isu-isu tertentu. Interaksi ini memungkinkan mereka membentuk pemahaman kolektif dan pembahasan berbagi perspektif yang kemudian
dapat mengubah cara pandang mereka itu pemahaman kolektif dan pembahasan berbagi persepsi yang kemudian dapat mengubah cara pandang mereka itu cara pandang mereka itu sendiri terhadap isu tersebut. Jadi kesimpulannya yakni contoh-contoh di mana yang di atas itu menunjukkan bagaimana interaksi sosial dapat menjadi proses konstruktif di mana individu akan membangun pengetahuan dan pemahaman bersama. Konstruktivisme sosial menekankan bahwa pengetahuan tidak hanya diterima secara pasif, akan tetapi juga bisa dibangun melalui interaksi dan pengalaman sosial. Sekian pemaparan materi kami. Semoga kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.